wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita harus tetap aktif belajar dengan pembelajaran daring. Tadi kalian sudah absensi di Google Classroom. Sudah absen ya, Nak? Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan Ria Fikria dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak sudah makan semua? Siap sudah, Bu. Sudah siap untuk menerima pembelajaran ya? Kita pelajari hari ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Coba kalian lihat gambar yang ada di PowerPoint di layar kalian. Apakah yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Anak jatuh. Saat jatuh, darah itu akan berhenti ataukah akan terus? Berhenti. Bu, apakah ada saat kita jatuh, darah itu mengalir terus? Nah, apakah saat jatuh darah itu bisa mengalir terus, Bu? Lah, pertanyaan yang sangat bagus. Kita akan bahas selanjutnya. Kemudian, apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Apakah berbeda? Ada perbedaan? Ada, Bu. Ada. Gambar yang pertama ini apa kira-kira? Darah merah. Darah merah. Pikirkan dari gambar ini. Jantung. Kok bisa ya jantung ini bergerak seperti ini? Kira-kira ada yang tahu? Kita akan membahasnya di slide berikut. Nanti kalian akan bisa memperkaya ilmu dengan mengeklik video yang sudah saya berikan linknya di Google Classroom. Dan juga saya sudah menyiapkan bahan ajar berupa modul yang bisa dipelajari di Google Classroom mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan, yang kedua melalui diskusi kelompok di Google Classroom, peserta didik menganalisis struktur dan fungsi kerja jantung pada manusia. Pada sistem peredaran darah, komponen yang menyusun sistem peredaran darah yaitu tersusun dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, jadi nanti kalian akan berdiskusi tentang permasalahan pada sistem peredaran darah yang terdapat di LKPD yang akan saya bagikan di Google Classroom. Kalian bisa sekarang masuk ke Google Classroom untuk mendownload LKPD, kemudian berdiskusi di setiap kelompok di Google Classroom. Sudah saya bagi sesuai kelompoknya masing-masing, kalian nanti berdiskusi di Google Classroom. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jelas? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi nanti setelah kalian melaksanakan diskusi di Google Classroom, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil melalui Google Meet kembali. Jadi sekarang habis ini kita sudahi Google Meet-nya, kita masuk ke Google Classroom, saya akan memantau diskusi kalian di Google Classroom. Setelah selesai, nanti kalian akan masuk ke Google Meet lagi untuk tahap verifikasi pembuktian. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan diskusi di Google Classroom. Kemudian minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Nanti setelah kalian melakukan diskusi di Google Classroom, kalian masuk ke Google Meet sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya tadi lihat di Google Classroom diskusinya sungguh sangat luar biasa sekali. Semua berperan aktif walaupun di awal kalian masih bingung, tetapi setelah itu lanjut luar biasa. Biar mempersingkat waktu, silakan untuk yang presentasi dahulu, silakan siap-siap screen hasil yang akan dipresentasikan. Diskusi soal kelompok 2 nomor 2. Sel darah termasuk dalam alat peredaran darah. Salah satu karakteristik eritrosit yang membedakan dengan sel darah lain adalah warnanya. Eritrosit berwarna merah, sedangkan sel darah yang lain tidak berwarna. Apakah yang menyebabkan perbedaan warna tersebut? Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap fungsi eritrosit? Jelaskan. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Hal tersebut berpengaruh karena hemoglobin merupakan senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Kita, Bu. Oke. Ada tambahan dari kelompok lain, kelompok 2 menjelaskan bahwa sel darah merah itu warnanya berbeda dengan sel darah putih dan keping darah. Ada tambahan sedikit. Oke. Ya. Tambahannya Yang adalah membuat eritrosit berwarna merah adalah heming, yaitu senyawa asam amino yang mengandung ion V. ya, betul sekali. Jadi tambahannya adalah karena eritrosit mengandung hemin. Betul sekali. Jadi di dalam eritrosit dia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Lah, hemoglobin di dalamnya, ya, di dalam hemoglobin terdapat senyawa yang namanya hemoglobin. Ini saya berikan penguatan tambahan. Darah yang mengandung karbon dioksida yang berwarna biru ini menuju ke serambi kanan atau atrium kanan. Kemudian masuk ke bilik kanan. Kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru ini yang kaya akan karbon dioksida yang berwarna biru diubah menjadi kaya oksigen berwarna merah. Kalau peredaran darah kecil, jantung ke paru-paru ke jantung. Ya, betul sekali. Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Siti Nur Fikria. Pelajari sistem peredaran darah, maka kita mendapatkan banyak ilmu. Ternyata di dalam tubuh kita terdapat suatu sistem yang sangat kompleks. Dan masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan soal ulangan harian atau penilaian kognitif. Sebelum pembelajaran saya akhiri, untuk di pertemuan yang akan datang, kemudian kalian mempelajari macam-macam penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Seperti itu untuk kegiatan selanjutnya. Oke, kita akhiri bersama anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa di sini kalian masih ada post test dan masih ada mengerjakan soal tes kognitif di Google Classroom. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.